Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kayaknya ini assalamualaika ya, karena cuma satu orang. Aduh, masya Allah. Gimana Torik, sehat Torik? Alhamdulillah, masya Allah ya. Di rumah ya Torik ya? Masya Allah ya. Robi mana Robi? Oh, di masing-masing ya. Nah, kita mulai ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemarin kita sudah sampai pada hukum pertama termodinamika hari ini ya, insyaallah. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang usaha ya, usaha pada beberapa keadaan yang tetap ya. Nah, yang pertama itu ada usaha pada tekanan tetap ya, kemudian ada volume tetap, kemudian Ustadz mute dulu ya. Nah, kemudian ada volume tetap, tekanan tetap ya, suhu tetap ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita juga sudah bahas tentang proses adiabatik ya, atau adiabatis. Apa itu proses adiabatis? Siapa yang tahu proses adiabatis? Fazli, Ataya. Torik ya, Torik. Apa Torik? Adiabatis Torik? Kayak termos. Iya, coba jelaskan gimana itu termos? Dia ada perubahan. Oh, masya Allah. Iya betul. Ya, tanpa ada keluar atau masuknya energi. Ya, betul. Ya, jadi itu dia proses adiabatik ya. Dia mengalami perubahan ya. Dia mengalami perubahan volume, perubahan tekanan, kemudian perubahan suhu ya. Nah, tetapi dia bukan karena pengaruh dari energi luar ya, bukan karena pengaruh dari lingkungan. Ya, jadi makanya kalau misalkan termos itu pun kita isi air panas, kita letakkan setahun misalnya ya. Nah, pasti dia berubah juga nanti ya, berubah juga dia. Yang tadinya panas tahun yang lalu panas, yang sekarang nah udah nggak sepanas yang tahun lalu gitu ya. Nah, karena di sana ada perubahan. Tetapi perubahannya itu bukan karena pengaruh dari luar. Nah, ya, bukan karena suhu dingin di luar dan lain sebagainya ya. Nah, kita lanjutkan lagi ya, itu kemarin proses adiabatik ya, atau adiabatis. Nah, di sini ada rumusnya P1V1 pangkat gamma ya. Nah, sama dengan P2V2 pangkat gamma. Nah, kemarin sudah juga kita rincikan ya, gimana caranya kok jadi rumus yang ini ya jadi sederhana ya, jadi lebih sederhana. Nah, kemarin sudah kita rincikan ya, sehingga rumus yang harus kita hafal adalah ini ya. T1V1 pangkat gamma kurang 1 sama dengan T2V2 pangkat gamma kurang 1. Ya. Nah, kemudian ya, untuk rumus yang lain satu lagi, P1V1 pangkat gamma sama dengan P2V2 pangkat gamma. Nah, itu dia ya, Masya Allah. Barakallahu fik. Berikutnya kita akan masuk ke hukum pertama termodinamika. Hukum pertama termodinamika. Siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca? Saya tunjuk ya. Coba baca Rayfandi. Ya. Ya, Rayfandi, baca hukum pertama termodinamika. Bertanda positif
Ya, nah ini dia, bertanda positif. Terus, iya. Oh, masya Allah, kurang lagi ini ya, lagi kurang sehat ya, Revandi ya. Oh, masya Allah, Afan ya. Nah, iya, kita ganti sama yang lain ya. Nah, iya, syukron barakallahu fiki ya. Syafakallah. Ya, coba sekarang Gadif, ya Gadif, Gadif, ya baca ya Gadif. Ada Gadif, Gadif Hambal, Gadif Hambal. Oke, yang lain ya. Arya Pradansyah, Arya Pradansyah. Ya baca. Hukum pertama termodinamika menyatakan, nah ya baca. Iya. Nah, gitu ya. Lanjut pada proses. Mm, iya. Mm, mm, mm. Iya, Taib ya, itu dia. Nah, sudah kita bahas tadi ya. Sekarang kita mau coba ya mengupasnya ya. Nah, hukum pertama termodinamika ya. Nah, tadi sudah dibaca bahwasannya hukum pertama termodinamika yaitu adalah panas yang ditambahkan pada suatu sistem. Nah, kita sudah berbicara sistem dan lingkungan. Ya, kita nggak berbicara sistem yang diisolasi seperti termos sehingga lingkungan tidak berpengaruh padanya, tapi kita berbicara tentang sistem dan lingkungan yang bisa saling mempengaruhi. Contoh misalnya apa? Contoh misalnya gelas berisi es batu misalnya, ya. Nah, itu bisa terpengaruh dia dengan lingkungan sekitarnya. Contoh misalnya kita bawa ke Brastagi misalnya, ya. Nah, dingin ya. Nah, tentunya beda kalau kita bawa ke daerah yang panas ya. Daerah yang panas, nanti dia lebih cepat mencair. Nah, ya itu artinya ada pengaruh dari lingkungan terhadap sistem tersebut. Nah, sekarang panas yang ditambahkan pada suatu sistem sama dengan perubahan energi internal ya sistem ditambah usaha yang dilakukan oleh sistem. Sekali lagi, panas yang ditambahkan pada suatu sistem ya sama dengan perubahan energi internal ya, perubahan energi internal yang di dalam sistem tersebut ya ditambah usaha yang dilakukan oleh sistem. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, paham nggak kira-kira artinya? Arti dari hukumnya? Coba saya tunjuk ya. Maksudnya gimana? Ya, coba jelaskan ya. Nabil, ayo Nabil. Maksudnya gimana itu Nabil? Hukum pertama termodinamika. Nabil. Ya, itu maksudnya gimana Nabil? Coba jelaskan. Coba baca dulu Nabil. Hukum pertama termodinamika. Sama dengan
Iya. Nah, sekarang Nabil, menurut antum itu artinya gimana, Nabil? Maksudnya apa? Sama-sama bisa memanas. Ya, yang mananya? Sistemnya atau lingkungannya? Sistemnya. Iya. Nilainya 30%. Iya. Nah, mendekati ya, tapi sedikit lagi. Ya. Nah, mau ditambahkan Nabil? Nah, masya Allah, barakallahu fiik. Ya, sedikit lagi, ayo. Bagus ya, Nabil. Barakallahu fiik. Nah, yang lainnya coba tambahkan supaya lebih lengkap, lebih sempurna. Siapa yang mau? Atau satu tunjuk ya? Torik, ya Torik. Nah, tadi kata Nabil dia memanas, sistemnya bisa memanas. Nah, terus gimana, Torik? Oh betul. Masya Allah ya. Baik, barakallahu fiik ya. Nah, ya, Ustaz coba jelaskan ya. Ya, jadi yang dibilang Nabil tadi benar ya. Nah, tapi kita lengkapi di sini ya, kita lengkapi. Nah, jadi maksudnya adalah panas yang ditambahkan pada suatu sistem sama dengan perubahan energi internal ya. Ya, energi internal sistem tersebut ya ditambah usaha yang dilakukan oleh sistem. Nah, sekarang kita lihat intinya adalah rumusnya ini ya. Rumusnya Q ya. Nah, Q ya sama dengan delta U tambah W ya, delta U ditambah W. Ya, ini intinya ya. Ini adalah ya rumus atau singkatan ya dari bunyi hukumnya tadi ya. Panas yang ditambahkan ya, panas yang ditambahkan pada suatu sistem sudah sama dengan perubahan energi internal, ini energi dalam ya atau energi internal sudah. Nah, sudah, kemudian ditambah usaha yang dilakukannya ya oleh sistem tersebut. Nah, jadi itulah panas besarnya jumlah panas yang ada yang terdapat pada suatu sistem. Contoh misalnya ya di sini ada nampak nggak ya? Sebentar, besarin dulu. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Contoh misalnya di sini ada sebuah gelas ya. Di sini ada sebuah gelas. Gelas berisi es batu ya. Ya. Gelas berisi es batu. Sudah. Nah, ini kita sebut dengan sistem ya. Ini kita sebut dengan sistem. Sudah. Nah, jadi sistem ini dia dia itu memiliki berbagai macam proses di dalamnya yang dia terima. Yang pertama, apa itu? Yang pertama, dia melakukan usaha ya. Dia melakukan usaha. Apa buktinya? Buktinya adalah kalau misalkan kita dekatkan tangan kita ke gelas, pasti tangan kita merasa dingin. Kenapa? Karena di situ ada usaha yang dilakukan sistem. Sistem ini menarik panas ya, menarik suhu panas dari tangan kita ya, dari tangan kita ditariknya ya. Nah, suhu panas dari tangan kita mengalir masuk ke gelas. Makanya kita merasakan dingin. Ya, kenapa? Karena suhu tangan kita ini menurun. Nah, ya, suhu tangan kita ini menurun. Nah, kalau selama ini kan anggapan kita, wah dingin karena saya menerima dingin dari sini, dari gelas ini. Salah. Nah, yang betul adalah
Saya merasakan dingin ya karena suhu tubuh saya mengalir ke dalam gelas. Nah, buktinya apa? Coba pegang terus gelasnya. Pegang terus gelasnya. Pasti lama-lama dia lebih cepat mencair. Kenapa? Karena dia terkena suhu dari tangan kita, ya. Nah, seperti itu. Ya, misalnya kita ke apa? Misalnya ke Brastagi ya, misalnya. Brastagi aja Ustaz ini. Ya, Brastagi misalnya ya. Nah, Brastagi. Nah, di situ terasa lebih dingin. Kenapa? Karena ya di sana apa namanya? Suhunya rendah, kemudian suhu tubuh kita ya yang panas ini mengalir keluar ya, mengalir keluar. Nah, sehingga ya karena banyaknya suhu yang mengalir keluar, maka terasalah permukaan tubuh kita ini menjadi dingin seperti itu. Nah, contoh lagi misalnya udara di luar ya sedang panas ya, udara di luar sedang panas. Nah, ya. Kemudian kenapa kita bisa merasakan panas? Karena ya udara panas ya dari luar itu masuk ke ya, masuk ke atau berinteraksi dengan kulit-kulit kita. Nah, ya. Oke? Nah, itu. Ya, jadi kalor, yang namanya kalor ya, kalor atau panas ya. Itu dia mengalir atau berpindah ya dari suhu tinggi ke suhu rendah. Nah, itu dia, mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah ya. Contoh misalnya kita bakar api unggun. Kita buat api unggun ya. Nah, ya jadi panas itu keluar dari api ke lingkungan ya, tentunya ya api lebih panas dari lingkungan di sekitarnya ya. Makanya kalau kita mendekat, semakin dekat ke arah api semakin panas. Kenapa? Karena di situ sumber panasnya ya. Jadi panas memancar keluar ya. Kemudian apa namanya? Mengalir ke suhu yang lebih rendah. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu dia. Jadi sistem ini ya maksud dari apa hukumnya tadi? Maksud dari hukum tadi adalah bahwasannya ya panas ya, Ustaz kecilkan lagi. Habis ini kita tanya jawab ya. Nah, kita tanya jawab karena ini udah masuk hukum termodinamika ya. Hukum termodinamika, jadi ini harus dipahami dulu ya, baru bisa dipelajari. Ya. Nah, jadi ini dia panas ya, yang ditambahkan pada suatu sistem. Ini dia panas ya, yang ditambahkan pada suatu sistem. Sudah sama dengan kalau kita mau tahu berapa panas yang dia terima ya. Nah, sama dengan perubahan energi internal ya, energi panas yang ada di dalamnya ya, ditambah usaha yang dia lakukan. Nah, ya, perubahan yang ada di dalamnya ditambah dengan usaha yang dia lakukan keluar. Nah, barulah kita bisa dapat berapa ya besarnya panas ya, berapa besarnya panas ya, perpindahan panas yang diterima oleh sistem. Seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Mungkin bahasa Ustadz apakah bisa difahami atau tidak? Ustadz bertanya ya. Nah, ini Ustadz bertanya sekarang. Nah, Ustadz mau tanya dulu sama yang baru masuk ya. Nah, Hibban Syakib. Hibban Syakib. Mana Hibban? Taib. Yang lain ya. Nah, Fazli Ataya.
Fazli Ataya. Mana Fazli? Ya, taib. Nah, Fazli coba jelaskan kalor itu mengalir dari mana ke mana, terus contohnya apa? Dari dalam keluar. Ya, dalam mana? Ya, sesuatu. Nah, dia sesuatunya ini suhunya gimana? Suhunya panas apakah dingin? Iya, betul. Betul. Iya, betul. Iya, betul seperti itu, ya. Nah, jadi intinya kalor itu mengalir dari mana? Eh, apa namanya? Fazli. Dari dalam suhu yang dari dalam suhu yang tinggi. Iya, betul seperti itu ya. Nah, masya Allah, barakallahu fik ya. Oke, bagus sekali Fazli Ataya. Sekarang saya tanya sama uh, siapa ya? Manzal Huda. Manzal Huda. Nah, tip. Sekarang Manzal Huda. Di sini ada matahari, ya. Nah, ini matahari ya. Nah, di sini ada bumi, ya. Nah, misalnya ini bumi ya. Misalnya. Sudah? Tip. Nah, coba jelaskan ya peristiwa perpindahan panas dari sini, Manzal. Ya. Iya, betul. Jadi panasnya mengalir kemana? Betul ya, masya Allah. Taib, barakallahu fik ya. Nah sekarang ya, ya, taib, barakallahu fik ya, betul seperti itu. Ya, syukron Manzal Huda. Nah sekarang Ustaz mau tanya ya, yang mana sistemnya? Sistem yang mana? Yang namanya sistem yang mana? Apakah ini sistem? Apakah ini sistem? Kalau ini kan tadi sistem ya. Nah, kalau ini dia mengeluarkan panas, yang bumi menerima panas, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, yang manakah yang merupakan sistem? Ustaz mau tanya sama Abdurrahman. Abdurrahman. Yang mana yang merupakan sistem, Abdurrahman? Sistem. Ada Abdurrahman? Ya, saya tanya sama Capra. Capra Hermawan. Ya, yang mana Capra? Sistem matahari ataukah bumi yang merupakan sistem? Ya, matahari ataukah bumi? Nggak ada Pak? Taib. Ya, ntar ya, saya besarin. Nah, itu dia. Matahari ataukah bumi yang merupakan sistem? Bumi. Ya. Alasannya kenapa? Alasannya kenapa bumi? Ya, alasannya kenapa? Nah, kalau matahari bukan sistem, Capra?
Gimana, Capra? Ada yang bisa bantu? Sistem juga? Siapa tadi? Siapa tuh yang jawab? Fazli, iya, Fazli. Nah, kenapa sistem Fazli? Masya Allah, ya bagus ya. Nah, betul, ya Fazli, ya Fazli dan Capra, Masya Allah, taib, barakallahu fiik ya. Iya betul. Jadi dua-dua bisa jadi sistem, ya tergantung yang mana yang kita pilih, ya yang ingin kita lihat yang mana, ya. Nah, jadi ya yang namanya sistem ya adalah sesuatu yang bisa ditinjau, ya yang bisa ditinjau. Nah, sedangkan lingkungan ya yang ada di sekitarnya, yang ada di sekitarnya. Jadi kalau misalkan di sini gelas ya, di sini gelas misalnya suhunya dingin sekali ya. Nah, di sekitarnya misalnya ada apa, misalnya paku, ada pensil ya. Nah, kita katakan di semua ini adalah lingkungan ya, termasuk semua yang di dalamnya ya. Ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ada itu ya. Nah, tergantung yang mana yang kita amati ya, yang kita teliti. Jadi kalau misalnya seperti ini, misalnya kita mau mengamati matahari, berarti matahari sistem, yang lainnya lingkungan. Kita mau mengamati bumi, yang berarti buminya sistem, yang lainnya lingkungan. Kita mau mengamati ini ya, gelas yang dingin, berarti gelasnya sistem, yang lainnya lingkungan, seperti itu ya. Nah, jadi itulah yang bisa kita pelajari untuk hari ini, pembukaan dari hukum pertama termodinamika ya. Hukum pertama termodinamika. Jadi tugasnya pribadi aja, hafalkan rumusnya, Q sama dengan delta U tambah W ya. Kalau ditanya apa tuh artinya? Artinya adalah panas yang ditambahkan pada suatu sistem sama dengan perubahan energi internal ya, ditambah usaha yang dilakukan oleh sistem itu sendiri. Oh, gimana itu gambarannya? Gambarannya adalah kalau kita mau tahu berapa panas yang diterima ya pada suatu sistem ini ya, yang terjadi pada suatu sistem ini, caranya adalah dengan melihat ya energi internal, yaitu delta U ya, delta U. Kemudian ditambah sama usaha dia ya, yang untuk mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Apa itu? W ya. Nah, nanti insya Allah rinciannya ini dipelajari pada pertemuan yang berikutnya ya. Baik. Nah, sampai sini sebelum ditutup ada yang mau tanya? Silakan. Silakan, ada yang mau tanyakan? Ya. Gimana, susah ya pelajarannya ya? Susah ya? Gimana, Nabil? Oh, kalau paham. Kalau paham enggak? Lagi kamar mandi ya, Nabil ya? Suaranya bergema. Ini berarti dia. Oh. Berarti dia semangat belajar ini, Nabil ya. Oh, sampai kamar mandi pun dibawa terus ya kan? Masya Allah. Nah, ada lagi yang lain mau tanya? Kalau tidak ada kita cukupkan ya. Nah, nah, mungkin sampai sini aja ya yang bisa kita pelajari untuk hari ini ya, mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah bisa dipahami ya. Tapi kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.